Ya, itulah tadi pernyataan pers yang disampaikan oleh TPN Ganjar Mahfud. Pak Putu, tampaknya kemudian disampaikan oleh tim TPN tadi kurang lebih sama dengan pembicaraan kita tadi. Semuanya mencermati mengenai kekisruhan data di Sirekap yang kemudian akhirnya dihubungkan dengan adanya kecurangan di data manual itu tadi juga. Makanya statement saya di awal berkaitan dengan Sirekap kan sudah jelas. Itu sebetulnya alat bantu yang sifatnya teknis, gara-gara tidak dikelola dengan baik dan dengan proporsional, lalu menimbulkan isu politik, toh. Akhirnya bagian dari skenario kecurangan dan seterusnya. Padahal kalau kita mau luruskan, sebetulnya teman-teman KPU di pusat mungkin tidak ada niatan seperti itu. Ya, tetapi sistemnya sendiri yang kemudian tidak bisa membaca dengan bagus, sehingga muncul angka-angka yang aneh. Tapi kalau kemudian dianggap kecurangan, tidak juga. Karena di situ kan ada dokumennya yang sudah di-upload, toh, yang bisa dibandingkan. Fotonya ya? Fotonya sudah ada. Fotonya sudah ada. Mungkin beda halnya kalau dia kemudian situng tidak ada foto. Masuk akal. Tapi kan ada. Artinya ini real problem teknis. Tetapi saya katakan gara-gara teknologi yang sifatnya teknologi tinggi begini tidak disiapkan dengan matang, tidak diuji coba dengan baik berkali-kali, lalu dipastikan sistem berjalan dengan rapi, kan akhirnya menimbulkan kegaduhan politik. Kalau saya di posisi itu mungkin saya akan take down dulu 1-2 hari, rapikan semua, baru munculkan lagi. Karena ini kita belum lagi pemilu legislatif, tadi kita sampaikan, ini baru pilpres nih. Pemilu legislatif kan juga tapi tampaknya tim TPN tadi yakin bahwa sebetulnya yang diupload di Sirekap itu sebetulnya sama dengan yang di manual. Jadi memang sudah direkayasa. Jadi yang masuk itu pun juga yang sudah diubah. Tidak dong, tidak. Tadi dikatakan lebih besar dari DPT toh. Ada 800 segala macam. Itu pure salah baca. Karena kalau dibaca hasil unggahan yang ada di situ C1-nya kan tidak sampai angka sebesar itu. Karena C1 yang kemudian C1 plano itu kan selalu maksimal 300. Nah, tapi artinya kan harus diverifikasi secara manual lagi. Betul, makanya ya? KPU juga sudah menjelaskan. Ini jadi jubir KPU kita jadi. Nah, artinya saya ingin mengatakan clear lah persoalannya di situ. Ini problem teknis banget, tapi dia kemudian punya implikasi yang politis yang sangat dalam di tengah persoalan bahwa babak sebelumnya juga KPU membuat kesalahan-kesalahan yang berulang. Mungkin di situ akhirnya isu ini menjadi sangat seksi secara tapi politis. Tapi tetap harus bisa dibuktikan karena kemudian ada misalnya dari Timnas Amin mengatakan bahwa mereka akan membentuk tim, akan melakukan audit forensik dan lain sebagainya. Gitu. Ini berkaitan tentunya dengan kekisruhan yang terjadi dengan Sirekap ini. Makanya cara paling bagusnya adalah kemudian sistem itu diaudit kembali oleh berbagai pihak. Silakan KPU terbuka. Apakah ada kemudian kesalahan sistem itu karena dikondisikan atau murni karena salah baca, ya karena salah baca data itu kemudian muncul yang lain, atau sebetulnya ada problem politik. Tapi karena saya pernah di dalam, saya sangat meyakini betul karena kesalahan yang sama salah baca kan tidak hanya di nomor 02 juga toh. Ada di 01 juga terjadi, 03. Cuma kebetulan di 02 yang diuntungkan lebih banyak ini. Karena suaranya dia besar gitu kan. Tapi hal-hal yang seperti ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, adakah grand design tersebut begitu ya? Mbak Ninis atau Pak Ucok melihatnya seperti apa? Menjawab itu sebetulnya yang Pak Putu sampaikan tadi harus bisa diaudit. Auditnya pun secara independen ya. Jadi jangan KPU mengaudit sendiri, itu kan mengaudit diri sendiri namanya. Jadi memang harus ada pihak luar, entah itu masyarakat sipil, BSSN misalnya. Atau dari paslon begitu yang memang berkepentingan. Paslon juga dipersilahkan menyaksikan proses auditnya. Dengan diaudit itu kan kita bisa kelihatan gitu. Misalnya tadi ada yang berubah. Atau misalnya yang kemarin semalam tuh rame di media sosial gitu ya. Ada calon yang suaranya berkurang gitu. Ya diaudit apa yang terjadi pada saat itu misalnya. Di jam 7 misalnya suaranya berapa, kok di jam berikutnya langsung berkurang gitu. Bukan karena logikanya kan suara tuh naik gitu, bukan berkurang. Nah sekarang pertanyaannya itu apakah memang harus dibuktikan satu persatu suara atau cukup mengambil sampel saja yang mungkin kualitasnya itu, sekarang kita bicara soal pembuktian kuantitatif dan kualitatifnya begitu. Bukti-bukti seperti apa yang kemudian bisa dikumpulkan untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan yang masif kalau kita bicara sekarang dalam konteks TSM gitu misalnya. Ya kalau mau melihat kan ya tadi dari fotonya sebetulnya itu kalau memang kan tadi fotonya kan angka tulisan tangan gitu ya. Tadi misalnya TPS dia pasti nggak akan lebih dari 300, 250 gitu. Tapi ketika dibaca jadi kok ada 700. Nah memang bukan dari orang anggota KPPS-nya kan yang melakukan kesalahan, tapi sistemnya. Nah makanya auditnya memang harus menyeluruh gitu loh. Mulai dari bagaimana si aplikasi ini membaca, kemudian dia karena kan nanti rekapnya juga dengan aplikasi ini, nah itu harus bisa diaudit secara independen tadi gitu loh untuk membuktikan bahwa kalau ada kecurigaan ya, ini kan curiga curang apa enggak, ya dibuktikan dengan itu gitu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.